Matahari mulai condong ke barat, menyinari kabin mobil dengan cahaya keemasan yang hangat. Keluarga Pak Tony tengah bersemangat menuju pantai, rencana liburan yang sudah dinantikan sejak lama. Namun, euforia itu perlahan memudar ketika GPS yang tadinya menjadi penunjuk jalan setia tiba-tiba menampilkan pesan error. Bapak, dengan sabar, mencoba restart perangkat, namun hasilnya nihil. Aneh sekali, sinyalnya tiba-tiba hilang, gumamnya, sambil melirik keluar jendela. Jalanan yang tadinya ramai kini mulai sepi. Pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi seolah membentuk lorong gelap. Ibu, yang duduk di sampingnya, mulai merasa tidak nyaman. Sayang, kok jalanannya jadi sepi begini? Sepertinya kita salah jalan, ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Anak-anak yang semula riang mulai merapatkan diri pada orang tua mereka. Mereka terus melaju, berharap menemukan petunjuk jalan. Namun, semakin jauh mereka masuk, suasana semakin mencekam. Kabut tipis mulai menyelimuti jalan, jarak pandang pun menjadi terbatas. Sesekali, terdengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti dahan patah atau binatang malam yang melintas. Ayah, aku takut, lirih Siska, anak perempuan mereka yang paling kecil. Bapak berusaha menenangkannya, jangan takut, sayang. Sebentar lagi kita pasti menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, mobil mereka oleng karena menabrak sebuah batu besar yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Ban mobil pecah, dan mereka terjebak di tengah hutan belantara. Malam semakin larut, dan hawa dingin menusuk tulang. Keluarga itu benar-benar tersesat, tanpa tahu harus berbuat apa. Setelah berjibaku dengan ban mobil yang pecah dan kegelapan malam, mereka akhirnya berhasil mendorong mobil sejauh mungkin dari jalan utama. Kabut semakin tebal, membatasi pandangan mereka. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu mobil yang redup dan senter yang mereka bawa. Kita harus mencari tempat berteduh, ucap Bapak, suaranya terdengar parau. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang mereka temukan. Jalan setapak itu membawa mereka ke sebuah lembah yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi besar. Di ujung lembah, samar-samar terlihat beberapa rumah kayu dengan atap jerami. Itu desa. Seru Andi, anak laki-laki mereka. Rasa penasaran dan sedikit ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Mereka semakin mendekati desa itu. Rumah-rumah kayu tersebut terlihat tua dan usang, catnya mengelupas, dan beberapa jendela tampak pecah. Namun, yang paling membuat mereka merinding adalah keheningan yang menyelimuti desa itu. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin, bahkan tidak ada suara daun yang bergesekan. Sepertinya tidak ada orang di sini, gumam ibu, sambil merapatkan jaketnya. Mereka mencoba memanggil-manggil, tetapi tidak ada jawaban. Mereka memutuskan untuk memasuki salah satu rumah yang terlihat paling utuh. Di dalam rumah, perabotan masih lengkap, namun semuanya berlumuran debu. Jam dinding sudah berhenti pada pukul 12 malam. Merinding aku, ucap Siska, sambil memeluk boneka kesayangannya. Bapak menyalakan lilin untuk menerangi ruangan. Cahaya lilin yang berkedip-kedip membuat bayangan aneh muncul di dinding. Mereka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Keheningan di dalam rumah kayu tua itu mulai terasa mencekam. Keluarga itu saling berpandangan, ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh dari lantai atas. Suara itu seperti langkah kaki yang berjalan perlahan, mendekati ruangan mereka. Ayah, aku takut, lirih Siska, tubuhnya gemetar. Bapak berusaha menenangkannya, namun rasa takut juga mulai menjalar ke dalam dirinya. Mereka saling menggenggam tangan erat-erat. Dengan keberanian yang tersisa, Andi mengambil senter dan berjalan menuju sumber suara. Hati kecilnya berdebar kencang. Ketika sampai di pintu kamar, ia perlahan membuka pintu. Di dalam kamar, terdapat sebuah lemari tua yang terbuka sedikit. Dari dalam lemari, terdengar suara bisikan pelan, seperti seseorang yang sedang bernyanyi. Andi mengarahkan senter ke dalam lemari. Di dalamnya, terdapat sebuah kotak musik kuno. Kotak musik itu masih berputar dengan sendirinya, mengeluarkan melodi yang sedih dan merdu. Namun, yang paling membuat Andi terkejut adalah sebuah foto yang tergeletak di bawah kotak musik. Foto itu memperlihatkan sekelompok orang yang mengenakan pakaian zaman dulu, sedang tersenyum bahagia di depan rumah kayu yang mereka tempati saat ini. Ini rumah kita. Seru Andi, suaranya gemetar. Bapak dan ibu segera menghampiri Andi.
Mereka semua terdiam, menatap foto itu dengan penuh rasa penasaran. Tiba-tiba, lampu minyak yang mereka gunakan untuk penerangan berkedip-kedip dan padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Mereka mendengar suara-suara aneh di sekeliling mereka, seperti suara tangisan anak kecil dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. "Kita harus keluar dari sini," teriak ibu, ketakutan. Mereka berlari keluar dari rumah, menuju ke tengah desa. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, mereka melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara rumah-rumah kayu. Teriakan ibu menyadarkan mereka dari keterkejutan. Mereka berlari sekencang mungkin, meninggalkan rumah kayu tua itu. Bayangan-bayangan aneh semakin dekat, mengejar mereka dalam kegelapan. Suara tangisan bayi dan bisikan-bisikan menyeramkan semakin jelas terdengar. Mereka berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari desa angker itu. Napas mereka memburu, kaki terasa lelah, namun mereka tetap terus berlari. Tiba-tiba, mereka terjatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Dengan susah payah, mereka berusaha keluar dari lubang itu. Saat berhasil keluar, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Ruangan itu diterangi oleh cahaya remang-remang dari obor yang tergantung di dinding. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja besar yang terbuat dari kayu tua. Di atas meja, terdapat sebuah buku besar yang terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut putih panjang duduk di kursi di depan meja. Matanya berwarna merah menyala, menatap mereka dengan tajam. Wajahnya pucat pasi, namun senyum misterius terukir di bibirnya. "Selamat datang di desa kami," ucap wanita tua itu dengan suara serak. "Kalian sudah mengganggu kedamaian kami." Keluarga Pak Tony terdiam, ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wanita tua itu melanjutkan, "Kalian harus membayar kesalahan kalian. Jika tidak, kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Wanita tua itu menatap mereka dengan tatapan tajam, senyum licik menghiasi wajah pucatnya. "Kalian memiliki 3 pilihan," ujarnya, suaranya bergema di ruangan bawah tanah yang sunyi. "Pertama, kalian bisa tinggal di sini selamanya dan menjadi bagian dari kami. Kedua, kalian bisa mencoba melarikan diri, tapi kemungkinan besar kalian akan tersesat di hutan ini. Dan ketiga, kalian bisa melewati ujian yang kuberikan." Keluarga itu saling pandang, ketakutan dan kebingungan memenuhi hati mereka. Mereka tidak ingin tinggal di desa angker ini, namun mereka juga tidak yakin bisa melarikan diri. Akhirnya, dengan berat hati, mereka memilih opsi ketiga. "Baiklah," ucap wanita tua itu. "Kalian harus menemukan benda pusaka yang hilang. Benda itu tersembunyi di suatu tempat di desa ini. Jika kalian berhasil menemukannya dan mengembalikannya ke tempat semula sebelum matahari terbit, kalian boleh pergi." Wanita tua itu memberikan mereka sebuah peta kuno yang usang. Peta itu sangat sulit dibaca, penuh dengan simbol-simbol aneh yang tidak mereka mengerti. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti petunjuk yang ada di peta itu. Dengan hati-hati, mereka keluar dari ruangan bawah tanah dan mulai menjelajahi desa. Mereka harus melewati hutan belantara yang gelap dan menyeramkan, melewati rumah-rumah tua yang kosong, dan menghindari jebakan-jebakan yang dibuat oleh penunggu desa. Sepanjang perjalanan, mereka dihantui oleh suara-suara aneh dan penampakan-penampakan yang menakutkan. Namun, mereka tetap berusaha untuk fokus pada tujuan mereka, yaitu menemukan benda pusaka itu. Setelah melewati berbagai rintangan dan teka-teki yang rumit, akhirnya mereka menemukan benda pusaka itu. Tersembunyi di dalam sebuah peti kayu tua di bawah sebuah pohon besar yang sudah ratusan tahun umurnya, benda pusaka itu tampak seperti sebuah liontin berbentuk bulan sabit yang terbuat dari batu giok. Dengan hati-hati, Andi mengambil liontin itu. Cahaya misterius memancar dari liontin tersebut, menerangi sekeliling mereka. Tiba-tiba, tanah bergetar dan suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Wanita tua itu muncul kembali, kali ini bersama dengan roh-roh jahat lainnya. "Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian cari," ucap wanita tua itu dengan suara dingin. "Sekarang, kembalikan benda pusaka itu dan tinggalkan desa ini selamanya." Namun, keluarga Pak Tony tidak mau menyerahkan benda pusaka itu begitu saja. Mereka tahu bahwa jika benda pusaka itu kembali ke tangan wanita tua itu, maka desa ini akan selamanya terjebak dalam kegelapan. "Tidak," seru Bapak, "kami tidak akan membiarkanmu merusak desa ini lagi." Pertempuran pun tak terelakkan.
Keluarga Pak Tony harus melawan roh-roh jahat yang jumlahnya sangat banyak. Mereka menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk melindungi diri. Andi menggunakan liontin bulan sabit sebagai senjata untuk melawan roh-roh jahat. Cahaya yang memancar dari liontin itu membuat roh-roh jahat menjerit kesakitan. Ibu dan Siska berusaha menghindar dari serangan roh-roh jahat. Mereka bersembunyi di balik pohon-pohon besar, sambil mencari kesempatan untuk membantu Andi dan Bapak. Setelah pertempuran yang sengit, akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua roh jahat. Wanita tua itu pun lenyap bersama dengan roh-roh jahat lainnya. Dengan lenyapnya wanita tua itu dan roh-roh jahat, suasana di desa menjadi tenang kembali. Keluarga bahagia saling berpelukan, rasa syukur memenuhi hati mereka. Mereka berhasil selamat dari ujian yang berat. Andi mengembalikan liontin bulan sabit ke tempatnya semula. Seketika, cahaya terang menyinari seluruh desa. Cahaya itu perlahan memudar, dan desa itu kembali ke keadaan semula, seperti yang mereka lihat pertama kali. Rumah-rumah kayu yang usang, jalanan yang berdebu, semuanya tampak begitu nyata. Kita harus segera pergi dari sini, ucap Bapak. Mereka tidak ingin berlama-lama di tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Dengan langkah cepat, mereka meninggalkan desa itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan mobil mereka yang masih terparkir di tempat semula. Ban yang pecah sudah diganti dengan ban serep. Mereka semua masuk ke dalam mobil dan segera melaju meninggalkan tempat itu. Semakin jauh mereka menjauh dari desa, suasana semakin terang, matahari mulai terbit, menyinari pemandangan yang indah di sekitar mereka. Mereka merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Kembali ke rumah, keluarga Pak Tony merasa aman dan nyaman. Namun, di balik senyum mereka, masing-masing menyimpan luka batin yang mendalam. Pengalaman di desa gaib itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Andi, yang tadinya anak yang penakut, kini menjadi lebih berani dan dewasa. Ia sering melamun, mengingat kembali petualangannya di desa gaib. Cahaya misterius dari liontin bulan sabit masih tersimpan dalam ingatannya. Terkadang, ia merasa ada kekuatan aneh yang mengalir dalam dirinya. Siska, yang paling kecil, masih takut pada kegelapan. Ia sering mimpi buruk tentang roh-roh jahat yang mengejarnya. Ibu selalu berada di sisinya, menenangkannya dan membacakan dongeng sebelum tidur. Bapak, yang biasanya tenang, kini lebih sering murung. Ia merasa bersalah karena telah membawa keluarganya ke dalam bahaya. Ibu berusaha menghiburnya. Namun luka batinnya sulit untuk disembuhkan. Waktu terus berjalan, namun kenangan tentang desa gaib itu selalu menghantui mereka. Mereka mencoba untuk melupakan semuanya. Namun bayangan-bayangan masa lalu itu selalu muncul dalam pikiran mereka.